Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, mari kita lanjut saja untuk membahas soal SBMPTN Sejarah untuk bab masa Hindu dan Buddha di Indonesia. Untuk soal yang pertama dari soal SNMPTN tahun 2012, perhatikan pernyataan berikut. 1. Fungsi candi-candi di Indonesia sama dengan fungsi candi di India. 2. Candi-candi di Indonesia berfungsi sebagai tempat peribadatan dan makam. 3. Candi-candi di Indonesia dibangun oleh orang Indonesia dan Brahmana dari India. 4. Beberapa candi di Indonesia berfungsi sebagai sarana pemujaan pada arwah leluhur. Bukti bahwa masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha memiliki kearifan lokal dalam menerima kebudayaan asing adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah C, 2 dan 4 benar. Struktur dan ornamen candi di Indonesia menyesuaikan dengan alam dan budaya Indonesia. Kearifan lokal adalah kemampuan suatu bangsa dalam menerima unsur kebudayaan asing dan mengolahnya sesuai dengan kepribadian bangsa tersebut, sehingga terjadi perpaduan antara budaya lokal dengan budaya asing tersebut. Bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal dalam menerima kebudayaan Hindu-Buddha dapat dilihat dari bangunan candi yang berfungsi selain menjadi tempat beribadah, juga berfungsi sebagai makam dan tempat pemujaan kepada arwah para leluhur. Selain itu, candi-candi di Indonesia menunjukkan adanya unsur bangunan megalitikum seperti punden berundak. Lanjut ke soal nomor 2. Dari soal SBMPTN tahun 2020, alasan stupa Borobudur diakui sebagai warisan dunia adalah A. Struktur bangunannya yang berasal dari batu andesit, B. Letak bangunan berada di tempat yang tinggi, C. Struktur bangunannya bertingkat-tingkat, D. Posisi stupa ada pada setiap relung bangunan, E. Adanya perpaduan pengaruh asing dengan budaya asli. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah E. Adanya perpaduan pengaruh bangsa asing atau Buddha dengan budaya asli. Alasan stupa Borobudur diakui sebagai warisan dunia karena Borobudur merupakan hasil akulturasi atau pencampuran budaya asli Indonesia dengan pengaruh budaya asing, khususnya India yang bercorak Buddha. Mari lanjut ke soal nomor 3 dari soal SBMPTN tahun 2015. Candi Borobudur merupakan warisan budaya dari masa kerajaan A. Kahuripan, B. Singasari, C. Shailendra, D. Majapahit, E. Kediri. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah C. Shailendra. Candi Borobudur merupakan candi Buddha warisan dinasti Shailendra dari kerajaan Mataram kuno. Lanjut ke soal nomor 4 dari soal SBMPTN tahun 2019. Kawasan kota di Kerajaan Sriwijaya yang di dalamnya terhadap vihara untuk tempat beribadah bagi masyarakatnya disebut A. Kadatuan, B. Mandala, C. Bumi, D. Wanua, E. Samaryada. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah D. Wanua. Wanua merupakan kawasan kota di Kerajaan Sriwijaya dengan vihara untuk tempat beribadah bagi masyarakatnya. Selanjutnya nomor 5 dari soal SBMPTN tahun 2017. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berisi kutukan dari raja terhadap pelaku kejahatan adalah A. Talangtuo, B. Telaga Batu, C. Kedukan Bukit, D. Linggor, E. Karangbirahi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah Telaga Batu, B.
Prasasti Telaga Batu I ditemukan di Palembang, yakni daerah pusat kerajaan Sriwijaya pada zaman dahulu. Penafsiran prasasti tersebut berisi kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kedaton Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah Datu. Lanjut ke soal nomor 6, dari soal SBMPTN tahun 2016. Kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam menghadapi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha tampak pada A. Candi sebagai pemujaan, B. Bahan bangunan candi, C. Cara peribadatan di candi, D. Struktur bangunan dan ornamen candi, E. Penataan bangunan dan tata ruang candi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah D. Struktur bangunan dan ornamen candi. Bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal dalam menerima kebudayaan Hindu-Buddha dapat dilihat dari bangunan candi yang berfungsi selain menjadi tempat beribadah, juga berfungsi sebagai makam dan tempat pemujaan kepada arwah para leluhur. Ornamen candi di Indonesia menyesuaikan dengan alam dan budaya Indonesia, meskipun menceritakan tentang Buddha atau dewa-dewa dari kebudayaan Hindu. Lanjut ke soal nomor 7, dari soal SBMPTN tahun 2020. Alasan Kerajaan Sriwijaya dikategorikan sebagai negara maritim adalah A. Menjadi pusat agama Buddha, pertanian, dan kekuasaan di Nusantara. B. Dapat menguasai negara-negara di seberang laut. C. Menguasai perdagangan dan pelayaran di Semenanjung Malaya, Selat Malaka, dan Selat Sunda. D. Menguasai perdagangan dan pelayaran dengan Mataram kuno, Singosari, dan Majapahit. E. Menjadi pusat perdagangan antara Pulau Sumatera dan Jawa. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah C. Menguasai perdagangan dan pelayaran di Semenanjung Malaya, Selat Malaka, dan Selat Sunda. Kerajaan Sriwijaya yang berada di daerah Sumatera Selatan diketahui berhasil menaklukkan daerah-daerah pusat pelabuhan seperti Semenanjung Malaya, Selat Malaka, hingga Selat Sunda. Hal itu berarti Kerajaan Sriwijaya memiliki kemampuan maritim atau berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan di laut yang sangat baik. Lanjut ke soal nomor 8 dari soal SBMPTN tahun 2014. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ramayana, 2. Mahabharata, 3. Arjuna Wiwaha, 4. Negara Kertagama. Karya-karya sastra yang digubah semasa periode kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang ceritanya diadopsi dari karya sastra India adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Kitab Ramayana dan Mahabharata merupakan hasil kebudayaan India yang banyak digubah kembali oleh para pujangga di Indonesia. Salah satunya adalah kitab Arjuna Wiwaha oleh Empu Kanwa. Kitab Negara Kertagama merupakan kitab puja sastra tentang masa keemasan Kerajaan Majapahit masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3 benar. Lanjut ke soal nomor 9 dari soal SBMPTN tahun 2019. Bangunan di bawah ini merupakan peninggalan bersejarah pada masa kerajaan A. Sriwijaya, B. Majapahit, C. Mataram, D. Kediri, E. Singasari. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah D. Kediri. Bangunan yang tertera pada gambar adalah gambaran Candi Panataran atau Candi Palah, merupakan peninggalan bersejarah pada masa kerajaan Kediri. Lanjut ke soal nomor 10 dari soal SBMPTN tahun 2018. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1275 sampai 1286 adalah A. Memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari, B. Mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol, C. Menaklukkan Kerajaan Sriwijaya, D. Menunjukkan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, E. Menjaga Selat Malaka. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini.
Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah A. Memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari. Dalam bidang politik, Kertanegara adalah raja yang mempunyai gagasan perluasan wilayah kerajaan. Gagasan itu tertuang dalam kebijakan politiknya yang disebut dengan politik Cakrawala Mandala. Kebijakan ini yang menyebabkan Singosari banyak mengirimkan utusan dan ekspedisi khususnya ke kerajaan yang berlokasi di luar Pulau Jawa. Salah satu ekspedisi tersebut adalah ekspedisi Pamalayu. Lanjut ke soal nomor 11 dari soal SBMPTN tahun 2017. Salah satu peninggalan kebudayaan Hindu di Jawa adalah Candra Sangkala, yakni A. Penghitungan penetapan tahun atau tarik upacara keagamaan. B. Sistem peninggalan dengan menggunakan susunan kalimat atau gambar. C. Sistem kalender untuk menentukan hari baik dan buruk seseorang. D. Perhitungan hari dan bulan dalam satu tahun berdasarkan peredaran bulan. E. Perhitungan hari dan bulan dalam satu tahun berdasarkan matahari. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah B. Sistem peninggalan dengan menggunakan susunan kalimat atau gambar. Candra Sangkala adalah cara menuliskan angka tahun suatu kejadian dalam bentuk simbol atau kalimat. Contohnya, Sirna Ilang Kertaning Bumi, yang diterjemahkan sebagai tahun 1400 Saka. Lanjut ke soal nomor 12 dari soal SNMPTN tahun 2019. Soal SNMPTN tahun 2009. Salah satu faktor yang menyebabkan stupa Borobudur dianggap karya lokal genius adalah A. Penggambaran kehidupan yang harus dijalani oleh umat Buddha untuk sampai ke nirwana. B. Penggambaran kehidupan manusia yang mudah tergoda oleh dosa sebagaimana digambarkan pada relief di bagian bawah candi, yaitu kehidupan manusia dalam tahap rupa datu. C. Pola bangunan yang kuat dan berbentuk simetris mempresentasikan planet bumi yang cukup kompleks. D. Pemanduan pola bangunan dari India dengan pola bangunan berundak yang sudah ada di Jawa pada saat itu. E. Pembuktian bahwa sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia telah mengenal kehidupan religius. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Jawaban yang betul adalah D. Pemanduan pola bangunan dari India dengan pola bangunan berundak yang sudah ada di Jawa pada saat itu. Lokal genius adalah kemampuan bangsa Indonesia terhadap penyaringan dan pola adaptasi terhadap pengaruh yang datang dari luar, sehingga budaya yang sesuai dengan karakter lokal akan diserap dan yang tidak akan ditinggalkan. Pada kasus Candi Borobudur, lokal genius sangat tampak pada pembuatannya yang memadukan antara budaya lokal dengan budaya India yang datang. Lanjut ke soal nomor 13 dari soal SBMPTN tahun 2014. Dalam sistem kerajaan yang bercorak Hindu, raja dianggap sebagai titisan atau reinkarnasi dari dewa, seperti dalam diri Raja Sanagara, Kertajaya, dan Airlangga. Konsep ini disebut sebagai A. Dwi Tunggal, B. Dewa Raja, C. Dewa Dewi, D. Dewa Ruci, E. Dewa Ratu. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah B. Dewa Raja. Konsep Dewa Raja merupakan konsep kepemimpinan yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang memandang tentang kedudukan raja di muka bumi yang dianggap sebagai penjelmaan, titisan, atau reinkarnasi dewa. Selanjutnya ke soal nomor 14 dari soal SBMPTN tahun 2013. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang kuat sehingga berhasil menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan Selat Sunda. Sebab armada kerajaan Sriwijaya dapat menjamin keamanan pelayaran dan perdagangan serta memaksa perahu dagang untuk singgah di bandar kerajaan. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah.
Sriwijaya merupakan kerajaan maritim karena memiliki armada kerajaan yang menjamin keamanan dan pelayaran, tetapi tidak memaksa perahu dagang untuk singgah di bandar kerajaan. Jadi untuk nomor 14, pernyataan benar dan alasan salah. Selanjutnya nomor yang terakhir yaitu nomor 15 dari soal SNMPTN tahun 2009. Berdasarkan sumber tertulis, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama di Nusantara sebab penemuan prasasti Yupa menunjukkan masyarakat Indonesia sudah meninggalkan tradisi lisan. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawaban yang betul adalah B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Yupa atau tiang batu bertulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia telah meninggalkan kebudayaan lisan atau praksara sekitar pada abad ke-5 Masehi. Isi dari Yupa menceritakan tentang kerajaan Kutai, sehingga dari sumber tertulis tersebut diketahui bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama di Nusantara. Jadi untuk nomor 15, pernyataan benar, alasan benar, namun tidak ada hubungan sebab akibat. Baik, cukup sekian untuk pembahasan soal SBMPTN Sejarah untuk bab Masa Hindu-Buddha di Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.